Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Fuadi Asikin, saya dari pendidikan biologi. Di mata kuliah pendidikan lingkungan hidup ini saya akan berpresentasi tentang materi hubungan manusia dan lingkungannya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Jajang yang telah menyempatkan waktu untuk bisa melihat video ini. Baiklah, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hubungan manusia dengan lingkungannya tentunya sudah tidak aneh, karena sehari-hari kita menjalani hidup dengan lingkungan. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia atau makhluk hidup dengan yang lainnya, antara makhluk hidup dengan lingkungannya, itu bisa disebut dengan ekologi. Ekologi yang mempelajari seluk-beluk suatu jenis atau spesies dengan makhluk hidupnya, makhluk hidup dan lingkungannya, itu disebut dengan autekologi. Ekologi yang mempelajari beberapa jenis makhluk hidup dengan lingkungannya dalam suatu habitat atau komunitas, itu disebut sinekologi. Sinekologi ini contohnya kayak seperti ekologi perkotaan, hutan, dan perairan. Sementara itu, ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya, itu disebut ekologi manusia. Interaksi kedua makhluk hidup atau antara makhluk hidup dengan lingkungannya, lingkungan abiotik dalam suatu komunitas yang didasarkan kepada pola makanan, keanekaragaman, dan daur ulang demi kelangsungan hidupnya, itu disebut ekosistem. Nah, lingkungan hidup pada manusia atau lingkungan hidup makhluk hidup lainnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu makhluk hidup internal dan makhluk hidup eksternal. Makhluk hidup internal ini menurut saya bagian suatu proses psikologis di dalam tubuh kita yang tentunya yang belum pernah kita rasakan. Tentunya kita harus bisa menyikapinya, beradaptasi lah. Contohnya seperti gini, ketika saya mendaki gunung, tentunya cuaca di sana lebih dingin. Nah, di situ saya harus mulai beradaptasi dan bisa menyesuaikan diri, mau tidak mau. Nah, makhluk hidup internal yang kedua, makhluk hidup internal itu menurut saya sesuatu yang berhubungan dengan benda mati, benda hidup, ekonomi, sosial, maupun budaya termasuk, karena sesuatu hal yang mempelajari sesuatu hal yang terdapat dalam berkesinambungan di kehidupan manusia atau makhluk hidup yang ada di muka bumi ini bisa disebut dengan makhluk hidup internal atau makhluk hidup eksternal, mohon maaf. Makhluk hidup manusia dan lingkungannya menjadi dua faktor yang saling berinteraksi satu sama lain. Perilaku manusia bisa berpengaruh terhadap lingkungan. Contohnya, kita ambil contoh ketika manusia menebang pohon atau membakar hutan, itu sangat berpengaruh dan berpengaruh sekali pada lingkungan. Sebaliknya, lingkungan juga bisa merubah perilaku manusia. Ada empat cara lingkungan merubah perilaku manusia. Yang pertama, lingkungan menghalangi perilaku. Yang kedua, lingkungan mengundang dan mendatangkan perilaku. Yang ketiga, lingkungan membentuk diri. Yang terakhir yaitu lingkungan mempengaruhi citra diri, mohon maaf. Nah, di sini lingkungan menghalangi perilaku ini, kalau menurut saya, ketika kita ingin melakukan hal-hal yang akan kita lakukan, ini akan terhalangi. Kita ambil contoh ketika mendaki gunung lagi ya. Ibaratkan ketika kita mendaki, kita menyusuri trek atau jalur lah,
Nah, di tengah perjalanan kita terhalang oleh bambu atau pepohonan besar yang roboh, sehingga menghalangi kita untuk lebih melangkah lebih jauh dan tiba di suatu tempat yang kita tuju. Dan ketika ada jurang, pasti kita akan terhalangi. Yang tadinya bisa menghambat waktu 3 jam atau 4 jam, kita hampir 5 jam atau 6 jam karena terhalangi oleh tadi. Sehingga kita harus bisa mencari solusi kayak gitu kalau menurut saya ya. Lingkungan mengundang dan mendatangkan perilaku. Lingkungan mengundang, ketika kita berada di lingkungan yang, kita ambil contoh ketika naik gunung lagi ya, ketika saya berada di lingkungan alam seperti itu, saya menikmati. Tentunya ini menjadi bagian dari kehidupan, atau apa ya, bisa disebut dengan dunianya saya itu di sini nih. Jadi kita bisa berinteraksi satu sama lain dengan bebas, kita bisa menikmati alam udara segar tanpa ada polusi udara. Nggak ada di sana, nggak ada polusi udara atau semacamnya lah. Jadi saya bisa bebas, saya menikmati itu di alam-alam seperti di gunung ini. Nah, ini bisa menjadi mengundang saya untuk bisa kembali ke sana, soalnya saya sudah terikat di dunia itu loh, kayak gitu. Nah, ibaratnya ya. Dan mendatangkan perilaku ini, saya ambil contoh ketika kita mendaki gunung berlima lah. Nah, di tengah perjalanan teman kita ada yang tidak kuat atau lelah lah. Nah, di situ kita bisa tahu perilaku si teman kita, perilaku teman-teman kita, caranya menghadapi atau mengambil keputusan. Di situ tuh kita akan melihat perilaku dia tuh seperti apa. Apakah dia akan terus meninggalkan teman yang kelelahan atau menunggu atau beristirahat lah, menemaninya. Di situ kita akan mengetahui perilaku teman. Makanya kalau kita penasaran sama sifat teman, ajak naik gunung. Yang ketiga, lingkungan membentuk diri. Tentunya lingkungan membentuk diri ini sangatlah berpengaruh kepada kehidupan kita, terutama soalnya ini berkaitan dengan apa yang akan kita capai di masa depan, kayak gitu. Yang terakhir nih, lingkungan mempengaruhi citra diri. Jadi menurut saya lingkungan yang mempengaruhi citra diri ini seperti ketika kita mendaki gunung, kita membuang sampah sembarangan atau kita membuang sampah ke sungai. Nah, ini bisa menjadikan citra diri kita ini sebagai manusia jelek, karena kita membuang sampah bukan pada tempatnya. Karena sampah itu gimana ya, tidak bisa lah dibuang dengan sembarangan kayak gitu. Itu nggak baik, itu bisa menjadikan citra diri jelek. Nah, ketika kita membuang sampah kepada tempatnya, citra diri kita menjadi bagus. Itu patut dicontoh. Tapi ketika kita mendaki gunung dan melihat sampah berserakan tapi kita membiarkannya, itu kurang baik. Sama halnya ketika kita naik gunung, kita memetik bunga edelweiss. Nah, itu bunga abadi lah bisa dibilang. Nah, itu tidak boleh dipetik. Itu karena bunga itu bunga abadi ya. Bunga abadi itu sangat dilindungi. Nah, ketika kita petik, citra kita bakalan buruk, dan itu buruk. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila kata-kata saya kurang baik, mohon dimaafkan, diwajarkan, dan saya sangat berterima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.